Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Labiba Ainur Rohmah dari kelas Kimia B. Nama saya Dina Syafadila Fairah yang biasanya dipanggil Dena. Saya berasal dari kelas Kimia B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi mengapa kita harus belajar tentang kimia. Pada umumnya, tujuan kita untuk mempelajari kimia yaitu untuk menjawab pertanyaan seperti apa, mengapa, serta bagaimana suatu gejala alam yang berhubungan dengan zat, perubahan, unsur, dan lain-lain sebagainya. Di dalam kimia ada beberapa metode ilmiah yang kita lakukan, seperti contoh pembahasan atau teori, kemudian hukum, kemudian hipotesis, dan melakukan pengamatan. Ada beberapa simbol zat-zat yang sebagian besar pada kimia itu berbahasa Inggris. Kemudian zat dibagi menjadi dua, yaitu zat murni dan zat campuran. Zat murni yaitu zat yang asli atau tanpa memiliki campuran zat apapun. Sedangkan zat campuran yaitu suatu zat yang memiliki beberapa komposisi dari zat lainnya. Zat campuran dibagi menjadi dua, yaitu zat campuran homogen dan heterogen. Nah, jadi zat homogen yaitu zat yang tidak kelihatan percampurannya antara zat satu dengan zat lainnya, atau dapat disebut dengan pencampuran seragam. Sedangkan campuran secara heterogen yaitu campuran yang hasil akhirnya terpisah seperti awal atau akhir, atau bisa disebut dengan percampuran dua fase. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang teori atom Dalton. John Dalton adalah seorang penemu yang mengembangkan teori dasar untuk menjelaskan hukum kekekalan massa dan hukum proporsi tetap. Di sini John Dalton berpendapat bahwa teori atom diantaranya yaitu materi terdiri dari partikel terkecil yang dinamakan atom. Kemudian, atom adalah susunan paling kecil dan tidak bisa dihancurkan. Dan yang terakhir, atom terdiri dari unsur yang berbeda dalam massa dan sifat-sifatnya. Pada penemuannya, atom Dalton memiliki keberhasilan dalam teorinya, yaitu seperti menjelaskan hukum proporsi tetap, kemudian hukum kekekalan massa, dan yang terakhir diprediksi hukum proporsi berganda, di mana beberapa elemen bergabung untuk menghasilkan dua atau lebih banyak senyawa. Baik, saya akan menjelaskan apa itu molekul. Nah, apa itu molekul? Molekul adalah atom-atom yang bergabung berbentuk zat yang paling kompleks yang terikat bersama oleh gaya atau ikatan kimia. Molekul terdiri dari dua atom atau lebih atom. Contoh, karbon dioksida, di mana terdiri dari karbon dan oksigen. Nah, 3 cara memvisualisasikan molekul. Yang pertama yaitu rumus struktur, yang kedua model bola dan tingkat, yang ketiga model pengisian ruang. Nah, macam-macam molekul berdasarkan zat penyusunnya. Yang pertama yaitu molekul unsur. Apa itu molekul unsur? Molekul yang terbentuk dari atom-atom yang sejenis atau sama. Molekul unsur dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan jumlah atom penyusunnya, yaitu yang pertama diatomik. Diatomik atau dua atom yaitu memiliki zat penyusunnya 2 atom. Contohnya yaitu O2. Nah, lalu selanjutnya yaitu triatomik, yaitu zat penyusunnya terdiri dari 3 atom. Contohnya yaitu ozon, O3. Dan yang terakhir yaitu triatomik, yaitu zat penyusunnya terdiri dari 4 atom. Contohnya yaitu P4. Nah, lalu yang kedua yaitu molekul senyawa. Apa itu molekul senyawa? Yaitu molekul yang terbentuk dari atom-atom yang tidak sejenis atau berbeda. Molekul senyawa tersusun dari 2 atau lebih atom yang berbeda dan saling terikat satu sama lain.
Rumus molekul senyawa menunjukkan jenis dan jumlah atom penyusunnya. Contoh, rumus molekul senyawa yaitu H2O atau air, terdiri dari dua atom hidrogen atau H dan terdiri dari satu atom oksigen atau O. Yang kedua yaitu CO2 atau karbon dioksida, terdiri dari satu atom karbon atau C dan terdiri dari dua atom oksigen atau O. Nah, itu materi molekul. Saya di sini akan menjelaskan reaksi kimia. Apa itu reaksi kimia? Reaksi kimia adalah satu atau lebih zat yang bereaksi membentuk satu atau lebih zat baru. Nah, langsung kita dalam soalnya ya. Nah, saya telah menyiapkan soal penyetaraan reaksi kimia. Nah, yang pertama, kita harus cari tahu dulu di mana reaktan dan di mana produk. Ini reaktan di sebelah kiri saya. Dan ini produk di sebelah kanan saya. Nah, setelah itu kita setarakan. Yang pertama yaitu magnesium atau Mg. Jumlah magnesium di kanan dan kiri jumlahnya sama ya, maka sudah setara. 1, 1. Nah, yang kedua yaitu Cl. Nah, jumlah Cl di sebelah kanan saya ada 2 biji. Nah, ternyata di sini ada 1. Nah, lalu kita kasih 2 di sini. Dan jadi setara. Jadi 2 Cl dan 2 Cl. Lalu kita lihat H atau hidrogen. Nah, H di sebelah kanan dan kiri telah sama karena di sini telah ditulis koefisien 2 dan menjadi hanya ikut 2. 2. Nah, jadi setara. Koefisien itu di mana sih? Nah, ini loh koefisien yang ada di depan senyawa. Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa yang saya pahami mengenai radiasi elektromagnetik. Nah, radiasi elektromagnetik yang akan saya sampaikan ini merupakan kecepatan cahaya. Nah, rumus untuk mendapatkan kecepatan cahaya ini dalam radiasi elektromagnetik ini bisa digambarkan dengan C itu sama dengan lambda dikali frekuensi. Nah, C ini merupakan kecepatan cahayanya. Lambda ini bisa diartikan sebagai panjang gelombang cahayanya atau biasa ini itu nilainya biasanya dinyatakan dalam bentuk meter ya. Dan V kecil ini itu merupakan frekuensi gelombang cahaya, biasanya dinyatakan dalam hertz ya, atau yang disimbolkannya itu Hz ya, H besar dan Z kecil. Nah, cahaya ini punya panjang gelombang yang berbeda-beda. Di antaranya yang saya ketahui itu ada radiasi black body atau benda hitam yang gampang menyerap cahaya dan memiliki radiasi lambda Vispa, memungkinkan manusia bisa melihat berbagai macam warna. Nah, selanjutnya itu ada efek fotoelektrik, yaitu merupakan suatu logam yang diberikan energi maka akan ada nada elektron ya. Itu saja. Nah, yang selanjutnya itu ada salah satu terapan itu penggunaan sel surya atau matahari sifat gelombang yang normal. Cahaya tidak hanya berfungsi sebagai gelombang ataupun tapi juga sebagai partikel, sehingga energi foton merupakan penambahan dari dua sifat tersebut. Cahaya yang datang sebagai paket-paket dari setiap energinya. Yang selanjutnya itu ada spektrum garis. Ini merupakan dari elemen yang berbeda sesuai karena perbedaan panjang elemen, elektron pada atom juga memiliki energi yang berbeda. Nah, yang selanjutnya itu ada sifat energi.
Niels Bohr itu mengadopsi asumsi Planck dan menjelaskan fenomena tersebut dengan cara yang pertama, elektron dalam atom itu dapat menempati orbit yang sesuai dengan energinya. Yang kedua, itu elektron dalam orbit ini memiliki energi perizinan tertentu. Nah, yang ketiga, itu energi hanya diserap sedemikian rupa untuk memindahkan memindahkan elektron dari suatu keadaan yang diizinkan ke energi yang lain. Ya, seperti itu. Born juga menggunakan model yang menyatakan elektron itu mengorbit nukleus inti seperti planet. Born juga dapat menjelaskan H dan tidak dapat menjelaskan unsur lainnya. Nah, yang selanjutnya itu ada sifat gelombang materinya. Menurut Louis de Broglie, itu jika phi dapat menjadi partikel menjadi gelombang semakin tinggi masanya, maka semakin kecil panjang gelombangnya. Panjang gelombang benda sehari-hari terlalu kecil untuk diukur karena panjang gelombang itu sangat kecil. Mikroskop elektron dapat digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat kecil ini ya. Nah, yang selanjutnya itu ada sifat cahaya. Dan selanjutnya ada sifat cahaya ya. Ini saya akan melanjutkan materi tentang mekanikal kuantum. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja yang saya pahami ya tentang mekanika kuantum ini. Di sini saya akan langsung saja ke orbital. Nah, apa sih itu orbital? Orbital ini merupakan daerah atau kebolehjadian tentang ditemukannya elektron. Nah, orbital ini juga terdiri dari beberapa bilangan kuantum, diantaranya yang pertama, itu ada bilangan kuantum utama atau yang biasa kita simbolkan dengan simbol S kecil ya, menggambarkan tingkat energi tempat orbital berada nilai dari bilangan kuantum utama adalah bilangan bulat atau lebih daripada 0, seperti 1, 2, 3, dan 4. Nah, yang kedua itu ada yang dinamakan dengan bilangan kuantum azimut atau yang biasa kita simbolkan dengan simbol L kecil ya. Ini mendefinisikan bentuk orbital nilai dari bilangan kuantum azimut dimulai dari 0 sampai min 1. Huruf bilangan yang ketiga ya, ini merupakan bilangan kuantum magnetik atau yang biasa kita simbolkan dengan simbol M kecil. Nah, menjelaskan arah orientasi nilai dari bilangan kuantum magnetik dimulai dari min 1 sampai ke 1, seperti min 1, 0, dan juga 1. Nah, itu bilangan kuantum magnetik ya. Nah, ini pun tingkat energinya yang dapat terjadi itu yang biasa dari orbital itu yang pertama itu ada simbol S besar ya, S besar. S atau kita sebut S aja ya, S. Ini merupakan bilangan azimut. Azimutnya itu 0, magnetiknya juga 0, dan bentuknya ini terdiri dari satu kotak dan tingkat energi dan bisa diisi dengan 2 orbital. Nah, yang kedua itu P dengan bilangan azimutnya itu 1 dan bilangan magnetiknya itu bisa ditulis dengan min 1, 0, 1, dan 2. Maksudnya min 1, 0, dan juga 1 ya. Bentuk orbitalnya terdiri dari 3 kotak dan berisi 6 elektron. Yang tiap kotak itu bisa diisi dengan 2 elektron ya. Yang selanjutnya itu ada D dengan bilangan azimutnya itu 2 dan magnetiknya itu dimulai dari min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Untuk orbitalnya itu terdiri dari 5 kotak dan berisi 10 elektron. Nah, yang selanjutnya itu F, itu bilangan azimutnya itu 3 dengan magnetiknya itu min 3, min 2, min 1, dan 0, 1, 2, dan 3. Nah, bentuk orbitalnya ini terdiri dari 7 kotak dan berisi 14 elektron. Nah, orbital S ini bentuknya itu bulat sempurna. Jari-jarinya itu bisa meningkat seiring dengan meningkatnya nilai inti orbitalnya yang ada di tengah memiliki wilayah terdapat 0. Kemungkinan untuk menentukan elektronnya itu 0 gitu kemungkinannya untuk menemukan elektron tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada orbital P dengan memiliki lingkaran dengan bidang diantaranya mereka inti orbitalnya P ada di titik temu antara sumbu X, Y, dan Z. Nah, semakin besar N maka semakin besar juga jari-jarinya.
Daerah kejadian ditemukannya elektro sama dengan 0. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.